Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang akan memberi kabar sebentar lagi. Yes, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Yes, aku kemana aja beberapa hari ini tuh aku kayak gak enak banget badan aku. Entahlah, kalau duluan sakit nggak sakit, tapi kalau dibilang nggak sakit ya nggak fit, nggak enak. Jadi aku gimana bingung, mau kerja juga kayak linglung, bengong tapi kayak pusing. Tapi tetap open konsultasi sih, tetap open klien reading biasa, cuma nggak konten aja. Oke, kita mulai saja ya. Jangan lupa doakan aku sehat-sehat supaya aku tetap bisa konten everyday. Kita mulai. Kita cek energi kamu ke seseorang yang akan memberi kabar sebentar lagi. Energi seseorang yang akan memberi kabar sebentar lagi. Energi kamu ke seseorang. Di sini kayak ada seseorang, kamu. Tuh kan kalau mulai konten lagi udah grogi. Kamu kayak diam-diaman, tapi sebenarnya kamu tuh kangen sama dia. Kamu sakit hati kayaknya deh. Ada yang sakit hati nih, siapa di sini yang sakit hati? Dan cuek nih, kamu kayak cuek tapi kayak masih mau membuka diri ya. Gimana sih? Ada perasaan berat, terbebani, menunggu juga ada, tapi bingung mau udahan atau enggak, mau lanjut atau enggak. Merasa dekat sama dia, kayak sefrekuensi, apa nih? Ada rasa kayak pengen bertemu ya. Dan kita langsung move ke energi dia ya. Energi dia baper sama kamu, tapi diam aja. Kenapa nih, baper jatuh cinta atau baper emosi kesal? Masih for fun, belum terlalu serius. Mungkin juga dekat sama yang lain bisa, atau punya pasangan yang lain. Dan ada masalah yang belum selesai menurut dia. Sama, dia juga terbebani kayaknya, makanya dia mau menjauh atau mau pergi dari kamu. Ada masalah ini ya, finansial kayaknya. Atau dia lebih fokus ke karir, stres sama karir, jadinya agak cuek sama kamu. Kepikiran, tapi hubungannya stuck menurut dia. Seseorang yang akan memberikan kabar padamu sesaat lagi adalah seseorang yang tipenya itu ekspresif. Ekspresif itu kayak, ngerti gak sih? Tapi pernah ada yang gak ngerti ekspresif itu apa? Ekspresif itu kayak dia menunjukkan perasaannya, cintanya lewat action, kata-kata. Itu ya, meaning ekspresif. Kurang cinta apa aku tuh ke kalian, ekspresif aja dijelasin. Dan suka menunjukkan kalau dia tuh tertarik. Dia pengen tahu kamu lebih dekat lagi. Dan dia fokusnya ke financial karir, bener yang tadi kan kita bilang di awal energi dia. Mungkin dia agak cuek ke relationship karena dia gak fokus ke relationship. Dia tipe orang yang tahu bagaimana self love dan agak-agak trust issue dia nih. Pernah dikecewakan atau pernah kecewa mungkin pada saat hubungan sebelumnya. Bisa jadi kalian kenal teman yang sama dan orang ini nih kayak bimbang untuk memulai sebuah hubungan karena pernah trust issue atau trauma. Ini lagi berjarak sama kamu. Dan dia tuh kayak lagi fokus ke dirinya sendiri sih. Ini bisa jadi apa ya, dia kayak mau ambil keputusan untuk hubungan ini. Dan kalian diam-diaman, salah satunya sebenarnya nggak mau menjauh atau nggak mau berpisah.
Seseorang akan memberi kabar sesaat lagi. Seseorang yang punya satu bidang yang dia sukai, talent atau bakat. Ada jiwa seninya juga. Seni ghosting, ya. Itu mah aku yang suka ngilang dari YouTube. Dan seseorang yang fokus sama pekerjaan. Apakah dia punya tato? Mungkin beberapa lah ya, nggak semua sih. Dan dia merasa ada perbedaan sama kamu, itu juga yang membuat kalian ada jarak. Kalau dia punya salah, mungkin dia mau minta maaf. Tubuhnya ada yang lumayan besar, gemuk lah gitu. Dan orangnya agak tertutup, dia tuh suka overthinking. Mungkin mau komunikasi tapi bingung mulai dari mana, apa yang harus dibicarakan. Penyabar, dia tuh social butterfly, punya banyak teman, bestie gitu ya. Seseorang akan memberi kabar padamu sebentar lagi. Seseorang yang suka stalking kamu. Dia tuh stalking mau cari validasi apa yang dia pengen cari tahu dari kamu. Dan dia terbuka ke kamu juga sih. Ini bisa jadi orang baru juga bisa, atau baru-baru kenal, baru-baru bermasalah, atau pas baru tuh langsung deket, langsung ada feeling chemistry. Bener sih, ini kayak orangnya punya salah, jadi kayak mau minta maaf ya. Orangnya dominan, powerful, dia tipe yang terbuka sih. Bisa jadi ini di usia-usia dia tuh di usia kayak lagi krisis, kayak usia life crisis, tau gak sih, yang stres, bingung sama hidupnya harus gimana. Dia ngerasa hubungannya sama kamu berliku-liku. Apakah ini di jalan yang tepat? Apakah kamu orang yang tepat buat dia? Ada sebuah perasaan yang berkembang. Dan dia tuh percaya sama magic, zodiak, spiritual, tarot, perbintangan, astrologi, perbulanan. Dia suka kebayang tentang kamu sih. Tapi dia walaupun powerful, dominan gitu, punya pride, tapi kadang dia kalem juga gitu. Jadi ibaratnya tuh hatinya Hello Kitty, luarnya security. Gitu ya. Seseorang memberi kabar padamu sebentar lagi. Apakah sudah berakhir, sudah selesai, tapi ada new beginning? Karena di sini ada endings bring new beginnings. Mungkin nih ya, ada sesuatu yang berubah kah nantinya? Dia seseorang yang mau kebebasan dan pernah mati rasa. Mati rasa, apakah rasanya? Random. Ada perubahan dalam sikapnya dia juga. Apakah ini sebuah hubungan yang kayak hubungan yang berbahaya, hubungan cinta segitiga? Bukan. Dia seseorang yang kompetitif, cerdas, dan punya other woman katanya tuh guys. Mungkin beberapa cinta segitiga, ada pihak lain. Dia tuh tipenya mengejar, suka mengejar. Jadi kalau dia nggak ngejar kamu, mungkin dia nggak pengen banget ya. Kalau cowok tuh biasanya ngejar guys. Kalau dia nggak ngejar berarti dia not really into you. Sad but true. Tapi ya gitu ya guys. Ada issue nih yang bikin dia tuh takut mungkin. Ini mungkin sudah berjauhan. Dan ada seseorang yang lagi proses moving on. Ada closure atau enggak hubungan kalian? Atau ditinggalin aja gitu? Atau ditinggalin aja gitu tanpa closure? Karena di sini ada closure issue katanya.
Dan dia tipenya tuh yang menerima apa sih ngomongnya, menerima apa adanya kali ya, nggak terlalu banyak komplain gitu loh, maksudnya nggak terlalu banyak nuntut, nah gitu maksudnya. Receiving what you need katanya guys. Dan ada sesuatu yang tiba-tiba berubah, sudden change, shocking news, surprise, terkejut, shock, ada sesuatu shock, ada sesuatu yang bikin shock di hubungan kalian. Ya, nih tadi aku udah bilang kan, benar, ada sebuah transformasi. Nanti we gonna check perasaan. Enggak deh, kenapa dia ingin memberi kabar? Apa yang ingin dilakukan? Apa yang terjadi dalam waktu dekat? Gitu aja. Ya, memang gitu-gitu aja reading tarot tuh. Emang mau ngapain lagi? Mau kayang. Seseorang yang memberi kabar adalah ini hubungannya sangat kusut ya guys ya. Pusing. Rumit gitu ya. Hidup udah rumit, cari hubungan yang rumit. Aduh, kapan bahagianya ini guys kalau kayak gitu? Nanti ya, lebaran. Ada momen maaf-maafan sama mantan. Sekalian momen balikan ya. Ini hubungannya banyak kebingungan. Saking kusutnya jadi entah kamu atau dia, jadi kayak ya udah let it flow aja lah, sabar. Dia itu seseorang yang good listener, pendengar yang baik. Dia mau dengerin. Mungkin kamu juga suka cerita bad news, good news ke dia. Dia tuh suka kepikiran sebenarnya. Memang orangnya pemikir kali ya. Tapi kadang cuek. Mungkin pas ada masalah sama kamu kali ya cuek. Jadi kayak udahlah males denger gitu. Ada sebuah pertimbangan nih yang dia timbang-timbang. Dia tuh suka kepoin kamu di sosial media. Seseorang ingin memberi kabar padamu sesaat lagi. Seseorang ini baper. Ini kayaknya emosinya lagi terkuras banget di hubungan ini. Makanya agak-agak cuek, seperti patung, tidak berbicara, tidak berkomunikasi, tidak merespon. Mungkin ada sih perasaan, entah perasaan atau sisa-sisa perasaan. Ada yang bikin dia overthinking sebenarnya, itu mungkin jadi diam, galau, bingung, stuck. Dan ada sih beberapa yang masih fokusin kamu sih karena punya perasaan. Hubungannya gak banyak yang berubah di antara kalian. Hambatannya besar menurut orang ini nih, menurut dia. Kayak dia kepikiran. Ada sih yang kayak pengen menguatkan, memantapkan diri untuk komunikasi. Ya mungkin itu relate sama tema kita. Mau komunikasi itu memberi kabar maksudnya. Kita cari tahu kenapa seseorang ingin memberi kabar sebentar lagi kepadamu. Gimana? Puasa kalian sejauh ini? Apakah sudah ada yang bolong? Aku tuh kayaknya lemah banget ya kesehatannya puasa Ramadan di tahun ini. Tapi sejauh ini belum ada yang bolong. Ya. Alhamdulillah. Kenapa dia ingin memberi kabar padamu sebentar lagi? Karena ada sesuatu yang bikin dia panik, bikin dia takut. Ada sih yang merasa kehilangan juga. Ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu action. Kenapa ingin memberi kabar? Karena ya kamu penting, hubungannya penting. Karena masih fokusin kamu. Karena ada yang bikin dia ragu, mungkin dia ingin tanya sesuatu atau memvalidasi. Karena nggak mau bikin kamu sakit hati atau kecewa.
Karena yang tadi ya, kayak ada seseorang yang meminta maaf. Karena orang ini lagi bingung, ada jalan, option. Dia bingung mau memilih apa, harus bagaimana. Jadi dia mau kepo, memvalidasi sesuatu dari kamu sebelum dia ambil keputusan. Nah, mungkin seperti itu. Hubungan komunikasinya nggak jelas sama kamu. Mungkin ya mau memperbaiki komunikasi. Masih mau berjuang nih, mau fight sebenarnya. Kan tadi aku bilang dia masih timbang-timbang ya. Ada sesuatu yang bikin dia ragu. Dan mungkin beberapa dari kalian tuh marah ke dia ya. Jadi takut. Tapi bisa jadi mau ada pertemuan. Walaupun takut. Tapi kan cinta. Takut tapi cinta. Jadi gimana dong? Makanya masih mau effort, mungkin mau berjuang. Memberi kabar karena masih baper ke kamu. Masih ada perasaannya. Masih mau kepo. Jadi mau tanya sesuatu atau masih mau tahu sesuatu tentang kamu. Aku kok ngomongnya kayak gak semangat gitu ya. Ya malum lah, puasa lah ya. Terus aku belum benar-benar fit banget sih. Kayak masih 80%. Jadi jangan ada yang bilang aku kayak gak bersemangat kontennya. Ya udahlah guys, komen mulu ya. Komplain mulu emang netizen. Kita cek apa sih? Apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang akan memberi kabar saat lagi padamu. Aku tuh bisa guys baca cepat, ngomong cepat. Kenapa? Karena kalau reading itu kan kalian suka ngasih cerita background. Ada yang ngasih background ceritanya itu dari zaman dia baru pertama kali ketemu. Itu kan panjang banget ya guys ya. Jadi aku harus baca cepat. Kalau aku bacanya lama, bisa-bisa tahun depan baru selesai. Serius, jadi aku udah biasa baca cepat. Jadi kalian jangan kaget kalau aku ngomong cepat. Itu sudah sehari-hari makanan aku, begitu. Jangan bilang aku gak mau kerja. Yang terjadi dalam waktu dekat, nah iya, seseorang ini nih bingung kayak ini atau ini ya, gitu. Yang tadi aku bilang ada option. Dia harus ambil keputusan. Dia gak baik-baik aja sih nih sebenarnya. Dia mah tahu kamu dari jauh, masih pengen tahu. Dan kepikiran buat komunikasi nih, mungkin mau memulai kontak duluan atau approach kamu. Dan sekarang sih ya berusaha survive dulu lah di keadaan dia saat ini. Lagi tenangin diri sih. Kayak lagi ditenangin diri juga mungkin sama orang-orang sekitarnya, kayak sabar gitu. Sabar. Lagi fokus ke karir juga sih. Mungkin ada sesuatu yang dia rencanakan, punya plan atau strategi untuk hubungan ini. Dan lagi berusaha positif, sekalipun ada jarak sama kamu, atau ada seseorang yang membatasi diri di sini. Jadi ya pikir positif aja dulu gitu, menurut dia. Nggak mau pikir yang aneh-aneh. Yang terjadi dalam waktu dekat banyak sih yang dia harapkan sebenarnya. Tapi dia nggak yakin kalau harapan-harapan dia itu bakalan terwujud. Belum terlihat ya tanda-tandanya banget sebenarnya dari yang kita cek ini. Masih kayak agak abu-abu ya. Tapi memang lagi masih di fase perencanaan sih guys. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Apalagi nih? Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang akan memberi kabar padamu sebentar lagi? Aku bingung deh jam tidur aku nih di bulan puasa ini. Ngantukan gitu ya. Ngantuknya suka tiba-tiba aja gitu. Kan gak seru ya, lagi kerja ngantuk. Habis sholat ngantuk. Tapi ngantuknya orang puasa ibadah ya, katanya. Tapi memang kok, apapun yang kita lakukan di bulan puasa itu ibadah. Selama kalian tidak mencuri.
mencuri hati guys. Itu dosa loh guys, mencuri hati katanya. Oke, apa yang akan dia lakukan adalah ini nih, kayak mau cari-cari perhatian, mau dekat lagi, sekalipun mungkin kamu ada yang baru. Dan ada sih yang mau move on, tapi masih berat mau move on. Kayak berusaha untuk move on ada, tapi bingung. Tuh kan, overthinking dia, kepikiran, susah tidur. Tidurlah. Mau tidur aja bingung dia. Ada yang mau ajak ketemu sih. Tapi kayak, ditolak nggak ya? Gitu, dia takut. Ada lagi ingat momen-momen dimana kalian waktu itu lagi dekat, lagi bersama. Benar sih ada yang mau ajak bertemu sih di sini. Yang akan dia lakukan masih mau terkoneksi sama kamu. Sekalipun hubungannya chaos ya. Berantakan. Ada yang mau ajak fun, having fun. Bukan mau ngajak nikah ya. Mau ajak having fun. Apa sih, kayak mau ngajak bertemu gitu, main seru-seruan gitu loh guys. Bukan mau mainin kamu. Ih, kamu mah udah ini aja nih, negatif pikirannya. Kita cek perasaan lah ya. Perasaan seseorang ingin memberi kabar padamu sesaat lagi. Ujung-ujungnya cek perasaan juga. Gue kata lu Raisa. Perasaannya siapa yang feminin? Dia ngerasa yang feminin ini tuh kayak terlalu dominan, atau bisa jadi dia ngerasa yang feminin marah mungkin. Ada yang marah di sini katanya, makanya diam aja. Kalau buat kalian yang feminin yang marah ya mungkin dia takut, atau ada sesuatu yang kamu lakukan yang bikin dia takut mungkin. Perasaannya kayak menutup diri sih, kayak perlahan menjauh ya, menjauh dari sesuatu yang bikin sakit hati mungkin. Memberi batasan, dia ngerasa ada batasan di antara kalian. Perasaannya dia lagi mau fokus ke masa depan aja, walaupun sedikit terbayang-bayang tentang kamu. Galau sih, perasaannya gak menentu, naik turun. Dan perasaannya masih mau dengar tentang kamu, tapi ntar dulu deh untuk komunikasi gitu. Ada masalah yang belum selesai, belum beres menurut dia, tapi keburu kalian memberi batasan. Perasaannya masih menimbang-nimbang sih harus bagaimana untuk komunikasi juga, karena komunikasinya on off kamu sama dia. Kepikiran juga, tapi ada rasa takut. Kepikirannya juga karena itu sih, banyak hambatan, jadi bingung harus gimana. Sekalipun dia mau, tapi kalau hambatannya besar kan itu juga harus dia pikir-pikir, gak boleh egois gitu maksud dia. Udah ya, itu aja guys. Nanti kita lanjut tema lain aja. Suka-suka aku ya yang bikin video. Oke, zodiak seseorang yang ingin memberi kabar padamu saat lagi. Tapi aku tuh ya, secepat-cepatnya aku jarang bikin video tuh gantung. Ada beberapa reader yang bikin videonya tuh gantung. Supaya apa? Supaya kalian reading sama mereka. Jadi sengaja dibikin videonya gantung. Kayak nanggung gitu. Gak boleh tahu kayak gitu, jahat itu. Kalau apa sih tujuannya kayak gitu gak baik. Semata-mata karena uang. Puasa-puasa ngomongin orang si Raisa. Ya enggak, aku memang jangan kayak gitu sih. Ada Cancer, Aquarius, Virgo, Taurus, Libra, Pisces, Leo, Sagittarius, Capricorn. Inisial seseorang yang akan memberi kabar padamu sesaat lagi. Ada B, baby, N, E, V, K, G, T, O, Q, F, A, dan L. Oke, gengs, itu aja. Thank you for watching ya. Semangat untuk yang puasa. Yang tidak berpuasa nggak apa-apa, nggak usah semangat.
Bye. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye.